pada sesi 2 kali ini, kegiatan coaching, saya Dwi Haryanto sebagai observer, dan Ibu Anissa sebagai coach, dan Ibu Mila sebagai coachee. Baik, sebelum dilaksanakan kegiatan coaching kali ini, saya akan bertanya dulu kepada Ibu Anissa, karena saat ini saya sebagai observer, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah mengenai rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu nanti saya akan mengamati apakah sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching kegiatan yang Ibu lakukan, yaitu ada unsur kemitraan, proses kreatif, atau memaksimalkan potensi yang ada pada coachee, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menanyakan kepada Ibu Anissa sebagai coach, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Anissa pada kegiatan coaching kali ini? Tentunya saya ingin mengembangkan secara utuh gitu, semua kompetensi dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin coba kembangkan semuanya gitu, Pak. Oh, baik. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya ingin menanyakan lebih spesifik kepada Ibu, bagian kompetensi mana yang lebih ingin dikembangkan pada saat observasi kali ini, Bu? Karena saya sudah melakukan beberapa kali latihan coaching, saya merasa saya perlu ada peningkatan dan perbaikan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi harapan saya setelah melakukan proses praktik coaching kali ini, saya dapat mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot pada saat ini gitu, Pak. Baik. Selanjutnya pertanyaannya satu lagi, Bu, sebelum dimulai kegiatan coaching. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi mungkin nanti saya akan bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, kemudian nanti bisa memunculkan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu. Saya harap nanti coachee-nya dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut dan memunculkan ide baru dalam menyelesaikannya. Oh, baik, Bu Anissa. Baik, nampaknya sudah bersiap-siap nih Bu Anissa dan Bu Mila. Baik, untuk kegiatan coaching sesi yang kedua ini, saya serahkan kepada Ibu Anissa dan Ibu Mila. Mangga, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nisa. Alhamdulillah hari ini bisa ngobrol ya. Ada kesempatan waktu Bu Nisa? Iya, ada. Tentu saja ada. Bagaimana Bu Mila? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Hanya ada sedikit yang ingin saya bicarakan pada Ibu, Bu. Ini sehubungan dengan penerapan kurikulum merdeka yang saat ini akan mulai diterapkan di sekolah saya. Begitu. Itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Nah, saya itu masih belum paham seutuhnya gitu, karena untuk memenuhi kebutuhan murid itu harus berdasarkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, ini yang saya menjadi masalah saya, siswa-siswa yang ada di kelas yang saya ajar itu belum secara maksimal saya gali kemampuannya masing-masing, Bu. Itu yang saya. Nah, bagaimana mungkin Ibu bisa memberikan solusi atau mengadakan pencerahan lah untuk permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oke, baik Bu Mila. Jadi yang saya tangkap itu mungkin Bu Mila itu ingin memaksimalkan implementasi pembelajaran di kelas ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, gitu? Iya, Bu. Iya, Bu, betul, Bu. Gitu. Jadi Bu Mila itu ingin menggali potensi siswa-siswanya agar dapat terlayani kebutuhan belajarnya, sehingga pembelajaran
implementasi kurikulum Merdeka di kelas Bu Mila dapat berjalan maksimal, mungkin seperti itu ya Bu Mila? Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Oke, kira-kira Bu Mila itu hari ini ya kita berbincang-bincang, kira-kira apa sih yang ingin dapatkan Bu Mila dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi atas atau bagaimana caranya bahwa siswa itu terpenuhi kebutuhan belajarnya, baik itu secara kontennya, prosesnya maupun produknya, Bu. Gitu. Ya, jadi Bu Mila menghadapi situasi di mana Bu Mila ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ya Bu Mila dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nih idealnya kelas Bu Mila ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih yang Bu Mila inginkan di kelas Bu Mila? Saya mengharapkan bahwa kebutuhan siswa itu sudah terpenuhi semuanya. Di antaranya saya harus bisa membagi-bagi kelompok siswa tersebut dalam yang bagaimana kinestetik, auditori atau visual seperti itu, Bu. Jadi itu yang saya mencoba terapkan seperti itu sehingga nanti mungkin saya juga bisa menyiapkan medianya gitu yang saya harapkan itu seperti itu. Ya, jadi idealnya mungkin nanti Bu Mila ingin menciptakan kelas yang dapat melayani kebutuhan siswa ya. Bu Mila nanti dapat memetakan kesiapan siswa, dapat memetakan kebutuhan siswa, mungkin berdasarkan gaya belajar ya Bu Mila, ataupun berdasarkan minat ya Bu Mila ya. Mungkin seperti itu tidak? Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan Bu. Kira-kira nih, dari skala 1 sampai 10, pembelajaran yang dilakukan Bu Mila saat ini ada di posisi berapa nih? Pada saat ini masih di level 5 Bu sebetulnya. Tapi saya mengharapkan minimal untuk awal itu saya mengharapkan ada di level 7 sebetulnya dari awal-awal tuh. Tapi sekarang masih di level 5 gitu Bu. Jadi Bu Mila merasa bahwa posisi Bu Mila dalam melaksanakan pembelajaran kali ini berada di posisi 5, padahal harapannya mungkin Bu Mila ingin di posisi 7 ya? Iya, minimal gitu, minimal karena gitu. Awal gitu ya, karena awal pengenalan. Iya. Tapi kira-kira Bu Mila menginginkan lebih tidak setelah proses coaching kita ini selesai? Kira-kira Bu Mila ingin di posisi berapa? Apakah masih tetap di posisi 7 karena tadi tujuan awalnya ingin di 7, tapi ternyata pada kenyataannya Bu Mila merasa masih ada di posisi 5. Apakah nanti setelah proses coaching ini akan di posisi 7 atau Bu Mila berharap lebih gitu, ada di posisi yang lain? Ya, sebetulnya untuk secara kesempurnaan mah pasti saya mengharapkan di angka 10 Bu ya, tapi itu seiring dengan berjalannya proses ini karena ini awal pengenalan pembelajaran diferensiasi gitu Bu ya. Jadi cukup di 7 dulu sampai 8 mungkin untuk tahun kedepannya atau saya lebih bisa mengembangkan lagi dengan dukungan pihak sekolah mungkin saya akan lebih di angka 8 atau 9 memasang target seperti itu Bu. Luar biasa Bu Mila, iya. Bu Mila sudah mulai percaya diri ya. Tadi mungkin memulainya inginnya di 7 gitu, tetapi ternyata Bu Mila bisa ingin di 8 atau 9. Mudah-mudahan nanti Bu Mila dapat mencapai angka 8 atau 9, bahkan bisa sampai 10 ya Bu Mila. Karena Bu Mila, saya rasa karena Bu Mila sudah mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memperbaiki proses pembelajaran di kelas ya. Nah, kira-kira nih, agar Bu Mila dapat memetakan tadi Bu Mila ingin memetakan gaya belajar siswa, memetakan kesiapan siswa. Kira-kira nih untuk dapat memetakan gaya belajar siswa, proses belajar siswa supaya pembelajaran berdiferensiasinya terlaksana secara maksimal nih, apa sih yang akan dilakukan Bu Mila ke depannya gitu? Bu Mila akan merencanakan apa kira-kira? Pertama yang ingin saya lakukan sebetulnya saya ingin
memberikan konten atau media yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, Bu ya. Jadi medianya misalkan kalau anak yang kinestetik diberikan apa, menggambar atau semacam apa yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya berbeda-beda. Saya mengharapkan medianya berbeda, dan juga prosesnya pun saya ingin mencoba menerapkan berbeda juga antara yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Dari prosesnya juga saya ingin melaksanakan ada bedanya gitu, Bu, seperti itu. Ya, bagus sekali ya yang Bu Mila lakukan itu adalah sesuatu yang keren menurut saya. Bu Mila mencoba untuk memahami siswa dan memenuhi kebutuhan siswa. Bu Mila mencoba memberikan konten yang berbeda ya, sesuai preferensi belajar atau gaya belajar dan berdasarkan minatnya. Bu Mila juga katanya ingin mencoba juga untuk merancang proses pembelajaran yang berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kira-kira nih untuk memuluskan nih rencana Bu Mila dan memantapkan rencana ini, kira-kira Bu Mila ingin melibatkan siapa nih? Ya tentunya saya pasti ingin melibatkan rekan sejawat ya Bu ya, teman saya ada namanya Bu Nurani yang dia bisa menerapkan minimal dengan media yang berbeda untuk di kelasnya. Nah saya akan coba berkomunikasi dengan beliau untuk mencoba bagaimana dia menerapkan seperti itu, pembelajaran yang seperti itu. Iya, jadi mungkin Bu Mila mau mencoba berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, jadi saling berbagi praktik baik ya. Bu Mila mencoba belajar dari tadi Bu Nurani untuk belajar bagaimana merancang media ya yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, begitu Bu Mila? Iya, soalnya kalau melihat dia bagus sekali Bu, medianya bermacam-macam gitu. Kalau saya lihat seperti itu. Iya, ya, bagus sekali. Media yang bermacam-macam itu tentu dapat menarik hati siswa. Bu Mila akan mempraktekkan mencoba membuat media yang bermacam-macam adalah suatu usaha yang sangat baik dan mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik juga. Kemudian kira-kira nih, berapa lama nih jangka waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan proses pembelajaran yang baik dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Saya rasa cukup, saya ingin mencoba secepat mungkin menerapkan seperti itu dan berkonsultasi dengan teman saya yang sudah melaksanakan seperti itu, sehingga saya juga bisa melaksanakan asesmennya dengan adil juga buat kebutuhan siswa tersebut. Mungkin dalam seminggu ini, 2 minggu ke depan sudah bisa diterapkan. Iya. As soon as possible ya Bu, jadi secepat mungkin akan dilaksanakan. Kemudian nih, menurut Ibu kira-kira akan ada hambatan tidak dalam melakukan rencana tersebut, dan apa sih antisipasi Ibu terhadap hambatan tersebut? Ya pastinya, karena kalau melihat kita hambatan itu sebenarnya datangnya dari siswa tersebut gitu ya Bu ya, itu bagaimana dianya kadang dia sendiri tidak tahu kebutuhannya akan seperti apa gitu, sehingga guru pun harus paham. Selanjutnya dengan hambatan-hambatan yang ada dari diri saya sendiri gitu, karena saya belum bisa menciptakan media yang interaktif gitu Bu. Nah itu oleh sebab itu saya ingin ingin berkomunikasi dengan guru-guru yang ini dalam bidang IT gitu, untuk agar bisa saya melakukan pembelajaran yang interaktif dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang bisa ber-IT gitu. Luar biasa sekali Bu Mila semangatnya. Bu Mila itu pantang menyerah ya, jadi Bu Mila akan mencoba terus belajar ya. Selain siswa yang belajar, ternyata Bu Mila juga belajar dan juga mencoba berkolaborasi ya untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang dihadapi. Nah, komitmen Ibu nih terhadap tadi rencana Ibu, mau seperti apa tindak lanjutnya? Ya, saya
tadi saya akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secepat mungkin berdasarkan minimal dengan diferensiasi konten dan prosesnya, sehingga nanti akan menimbulkan diferensiasi produk yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Ya, luar biasa sekali. Ibu Mila berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten ya. Ibu Mila akan mencari tahu apa kebutuhan siswa tersebut agar dapat pembelajarannya itu akan berjalan lebih baik dan kebutuhan belajar anaknya itu dapat terpenuhi dengan baik. Bagaimana Bu Mila perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan setidaknya saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi selama ini Bu. Terima kasih Bu, mudah-mudahan apa yang diutarakan Ibu bisa bermanfaat bagi saya dan untuk rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih atas pencerahannya Bu. Ya, sama-sama Bu Mila. Sampai ketemu lagi di sesi coaching selanjutnya ya Bu Mila. Tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Anissa dan Bu Mila, alhamdulillah. Baik, selama kegiatan observasi saya mengamati pembicaraan dari coach dan coachee, gitu kan, yang sangat luar biasa, akrab dan juga tidak terbebani sepertinya ya, nah, seperti itu. Dan saya melihat alur Tirta dalam kegiatan kali ini mengalir gitu kan, dan seluruh tahapan berjalan dengan lancar seperti itu. Dan kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ataupun memberikan kesempatan kepada coachee untuk mengembangkan dirinya, mencari solusi atas dirinya sendiri gitu kan ya. Juga untuk melakukan tindakan ke depannya sehingga dapat melakukan kegiatan lebih baik lagi. Baik, sebelum dilakukan mengakhiri observasi kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Anissa. Yang pertama, saya akan menanyakan ke Ibu Anissa, apa sih yang dirasakan oleh Ibu selaku coaching kali ini? Seperti itu. Saya merasa sangat senang dapat berbicara dengan Bu Mila, kemudian dapat membantu mengarahkan Bu Mila menemukan solusi atas permasalahan Bu Mila. Saya tidak mencari solusinya, tapi Bu Mila lah yang mencari solusinya gitu. Mungkin seperti itu, Pak Dwi. Baik. Yang kedua, Bu, dari tadi yang telah dari pra observasi saya menanyakan mengenai indikator ketercapaian. Nah, dari Ibu tadi rencananya seperti apa dan telah dilaksanakan kegiatan coaching. Menurut Ibu, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching kali ini? Bahkan Ibu merasa sudah berhasil gitu. Ya, saya tadi kan ingin mencoba mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi yang dihadapi atas permasalahannya. Kemudian saya juga ingin mencoba memunculkan ide-ide baru yang muncul dari diri coachee untuk menghadapi permasalahan tersebut gitu. Oh, baik. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya Bu? Seperti itu. Mungkin saya ingin memperhalus yang sekarang gitu, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobotnya mungkin ingin lebih diperhalus. Kemudian saya juga ingin mencoba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif supaya lebih efektif untuk mendengarkan gitu. Bagaimana mendengar dengan baik supaya informasi-informasi yang pentingnya itu tidak miss, tidak kehilangan info tersebut, dan bagaimana saya menangkap yang mana nih yang menjadi intinya, yang mana yang pentingnya. Nah, saya harus mencoba bagaimana cara mengeksplor, mendengarkan aktif, telinga saya harus lebih peka lagi gitu, Pak. Baik Ibu Anissa, luar biasa. Dan Ibu Mila, terima kasih semuanya telah menyajikan kegiatan coaching sesi kedua dengan alhamdulillah lancar.
bersama.